Nah, selanjutnya kita bicara dari marginal kita pindah ke join cumulative distribution function atau join CDF. Kita masih ingat bahwa ketika kita membahas fx1 itu artinya peluang x kurang dari sama dengan x1 kecil gitu kan ya. Nah, kalau join CDF seperti apa? Prinsipnya sama. Prinsipnya sama bahwa join CDF ini pakai F besar, X1 sampai dengan K, maka peluang X1 kurang dari sama dengan X1 sampai dengan XK kurang dari sama dengan XK. Nah, itu pengertian dari join CDF, join cumulative distribution function. Nah, ini teoremanya ya, teoremanya. Kalau kita punya join CDF, yaitu F besar X1, X2, disebutnya bivariat CDF, jika dan hanya jika, pertama, untuk limit X1-nya menjuta hingga ke kiri maksudnya, X1, X2 itu akan sama dengan F minta hingga X2 ini adalah 0 karena nggak ada. Ya, nggak ada nilainya. Demikian juga untuk X2 mendekati minta hingga dari join CDF itu juga akan bernilai 0. Sebaliknya, kalau X1, X2 menuju tak hingga dua-duanya pasti 1. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian FB, D dikurang FD, C dikurang FA, D tambah FA, C akan lebih besar sama dengan 0 untuk semua A kurang B dan C kurang D. Nah, yang terakhir ini limit H menuju 0 dari kiri akan sama dengan limit H menuju 0 dari kanan ya untuk X1 dibolak-balik nih. Ya, itu adalah fungsi kumulatif X1, X2. Nah, untuk kasus, masih ingat kasus pelemparan dadu, dua mata dadu bermata 6, X-nya menyatakan jumlah di sini ya, X-nya itu jumlah dadu, I tambah J, sementara Y-nya menyatakan selisihnya, I dikurangi J, 0,02778 ini adalah sepertiga 6. Bagaimana kita menentukan CDF-nya? Nah, saya contohkan, ini adalah CDF untuk peluang X kurang dari sama dengan 7 dan Y kurang dari sama dengan 0. Kenapa dapat 0,333? Ini diperoleh dari menjumlahkan semua peluang yang muncul pada area hijau ini. Berarti ada, kalau ini kita jabarkan, X kurang dari 7, Y kurang dari 0 itu mulai dari X-nya 2. Ya, jadi ini kalau dijabarkan mulai dari, kalau saya bikin tabel X dan Y, gini. Pertama, 2,0. Masuk nggak? Masuk ya. Yang kedua, ada 3,-1. Masuk. Ada lagi 3,1. Nah, itu untuk peluang X kurang dari sama dengan 7 dan Y kurang dari sama dengan 0. Kita lihat, 2,0 itu mana? Ininya 2, ini 0. 0,02778. Kalau untuk X3 dan Y-1, 3-1, ini 0,02778. Dan untuk X3, Y1 ada ini. Ya. Terus mana lagi selain 20, 3-1, 31? Ada lagi ini berapa? Ini adalah 4 ya. Ini ada 4,0. Ya, di sini 4, di sini 0. Boleh. Geser sampingnya lagi. 4,-2. 4,-2. Dapat ini, ya. Kemudian ini adalah 5,-1. Ini 5,-3. Yang ini 6,0. 6,-2. 6,-4. Ketika 7, 7,-1, 7,-3, dan 7,-5. Nah, ini semua dijumlahkan dapatlah peluang bersama ya untuk peluang kumulatif ya, kumulatif distribution function, fungsi distribusi kumulatif untuk X sama dengan 7, X kurang dari sama dengan 7 dan Y kurang dari sama dengan 0. Itu ada sebanyak peluangnya sebesar 0,3333. Ini dijumlahin semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. 12 kali 0,02778.
Ya, 333 0,333 terus ya. Oke, sampai di sini untuk join CDF bisa dipahami? Lalu yang lain bagaimana? Yang lain ya sama, tinggal geser aja. Nah, saya coba akan praktekkan di di Google Classroom sudah saya share file ini, file Excel ini ya. Teman-teman boleh membuka. Nah, ini filenya ya. Ini cara gampang kalau saya misalkan mau menghitung cumulative distribution function, kalau dari awal, ketika teman-teman sudah punya tabelnya, dan CDF-nya ini masih kosong, gitu ya. Saya ngambil sembarang titik aja nggak apa-apa. Sembarang titik, misalkan di sini. Ya, titik ini berarti harus bersumber dari mana? X4 dan Y-3. Kita jumlahkan semua pada area 4 sampai dengan 3 sini. Ya, berarti posisinya 0. Kenapa? Karena tidak ada di area X kurang dari 4 dan X kurang dari min 3 itu nggak ada eventnya. Berarti 0. Selanjutnya, kalau saya mau copy paste, saya kunci yang permulaan tarikannya kan ada di C2 ini. Di C4 ya. Nah, C4-nya saya kunci gini. Sementara E-nya biarkan bergerak. Setelah itu saya tinggal copy paste. Ya. Ciri bahwa kita hitungan CDF-nya benar adalah pojok paling bawah ini harus bernilai 1. Itu yang di teori tadi, kalau X-nya menuju tak hingga dan Y-nya menuju tak hingga dari cumulative distribution function X, Y harus nilainya 1. Ya ini buktinya. Nah, setelah tabelnya jadi kan gampang aja. Nih, 0,75 ini berarti peluang X kurang dari sama dengan 9, Y kurang dari sama dengan 3 adalah 0,75. Kalau mau diklik, nah tuh gambarannya, ini gambaran area yang dijumlahkan. Izin Pak Suryana. Ya, Pak, monggo. tadi pada saat di merge ke kanan itu, saya nggak lihat Pak. Boleh diulang Pak, maaf. Oh, kecepatan Yang ya? buat menyeluruhnya itu. Enggak Pak, buat menyeluruhnya aja sih. Yang mana, yang mana? Buat bikin kotak sekaligus gitu. Rumusnya gimana Pak? Nih, dari awal ya. Saya akan bikin Ya, dari satu. situ Pak. Ya, bikin satu. Yang harus dipahami bahwa pojok kiri atas ini harus dikunci. Kalau tidak dikunci, ini kalau saya tidak kunci, saya buang ya. Ketika saya pindahkan ke sini, ya, ini salah nih karena bergerak. Harusnya penjumlahannya dari pojok. Tuh, baru benar. Paham? Nah, jadi fungsi kunci itu meletakkan sel yang seharusnya diam, yang di sini harus diam di situ. Maka saya kunci di sini nih. C4-nya pakai FN F4, pencet F4 aja. Pakai dolar. Dolar sebelum C, dolar sebelum 4. Nah, setelah ini baru kalau dengan cara seperti itu otomatis kopiannya juga akan selalu dari pojok sini. Paham? Saya copy, ya udah blok. Copy blok paste. Ciri kalau teman-teman udah benar ngitung CDF-nya di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah harus sama dengan 1. Karena ini untuk menunjukkan bahwa kumulatif distribution function untuk X kurang dari sama dengan 12 dan Y kurang dari sama dengan 5 adalah 1. Kasih ya. Oke. Oke. Bisa dipahami? Halo? Yang bertanya barusan siapa? Bisa Pak. Bisa Terima ya? kasih Pak. Mas Erza ya? Oke. Saya lanjut. Oke, saya lanjut dengan PPT gimana?
Ya. Nah, jadi ini asalnya seperti tadi gitu ya. Saya sudah mempraktekkan bagaimana menghitung CDF dengan Excel mudah, nggak sampai 5 menit kalau teman-teman paham ya. Tinggal bentuk satu sel, lalu yang lain tinggal copy paste. Saya lanjut. Nah, ini kalau digambarkan lewat R, join cumulative distribution function X dan Y, ini teman-teman silahkan mencoba ya. Tapi datanya saya belum tempel ya di Google Classroom ya. Jadi data yang ini, data yang tadi di Excel, nah, ketika teman-teman mau menggambarkan dalam bentuk 3 dimensi, yang tadinya berupa tabel ini, berupa tabel atau berupa matrik, harus dirubah berupa vektor, berupa kolom gini, X, Z, Y, gitu ya. Nah, saya susunannya X, Z, Y karena menyesuaikan yang di mana, yang di R, mungkin bisa juga X, Y, Z, terserah lah. Lalu saya ubah ke bentuk TXT ya, di sini saya gabungkan. Nah, data ini yang saya ekspor ke R. Nah, saya tempel datanya ke di Google Classroom ya. Untuk teman-teman coba di rumah. Google Classroom ininya. Oke. Great. Great. Bentar ya. Close. Oh, ini aja. Saya kirimkan datanya di chat aja ya, teman-teman. Saya kirimkan data di chat. Bentar. Chat. Sampai nunggu azan. Ya, jadi yang saya kirim data CDF dalam bentuk CSV itu tadinya dari Excel. Silakan teman-teman coba menjalankan di R ya. Kalau mau lihat prakteknya di sini boleh. Bagaimana kita membuat grafik 3 dimensi di R untuk CDF. Oke, saya buka R-nya dulu. Oke. Udah kelihatan R-nya? Udah ya? Nah, pertama teman-teman posisikan datanya ada di mana. Itu penting. Ya, untuk perintahnya bisa ambil dari PowerPoint. Ini cara membacanya. lat1, saya menaruh variabel lat1, read table, membaca data ya. Yang saya taruh, nih, jadi saya memerintahkan R untuk membaca tabel. Yang saya taruh di D, olah data, di R, data CDF, CSV. Headernya yes, judulnya harus diambil. Pemisahnya adalah titik koma. Kalau teman-teman mau lihat view lat1, seperti apa tabelnya? Nah, seperti ini tabelnya.
Ya, tabelnya seperti ini. Kalau pakai view, gitu ya. Oke, perhatikan bahwa koma dalam R itu adalah titik. Jangan menggunakan oke, saya close. Ya, saya balik. Ya, itu pakai view untuk melihat. Nah, sekarang untuk membuat grafiknya, ya ambil lagi perintahnya ada di ini. Jangan lupa aktifkan library-nya scatter plot 3 dimensi. Ini untuk mengaktifkan R-nya, library 3 dimensi. Ini library, ya. Kemudian, nah setelah library-nya aktif, baru kita panggil. Kita perintahkan untuk membuat scatter plot 3 dimensi. Nah, langsung jadi ya. Kelihatan nggak? Jadi dia berupa titik ini. Terakhir ini 1, ya, ini 1. Nempel di garisnya. Oke, cara yang sama teman-teman bisa membuat scatter plot untuk join PDF tadi ya. Tadi kan di slide juga ada join PDF untuk X dan Y. Caranya sama seperti ini. Nah, untuk kasus discrete sudah saya bahas ya, mulai dari join PDF-nya, join CDF-nya dan marginalnya, termasuk bagaimana membangun join PDF dari outcome dari suatu event ya, dari suatu percobaan, suatu eksperimen. Kemudian bagaimana menggambarkannya dalam bentuk 3 dimensi untuk 2 random variable. Nah, tolong teman-teman ulang-ulang ya, pahami. Kalau mau paham lebih lanjut ya berlatih di latihan bab 4 di buku Ben juga bagus. Nah, setelah ini saya akan bahas join PDF untuk continue. Ya. Oke, kita mulai.